Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, Kenalkan, nama saya Aslamia dari Jambi. ya, Ini untuk yang kedua kalinya saya datang ke sini. ya, Saya mau testimoni dulu Pak Haji. ya. Yuk, man. Jambi testimoni. Tepuk tangan dulu dong. 3 minggu yang lalu Pak Haji, sepulang dari sini, kami suami istri dapat anugerah sakit, masuk rumah sakit. Yang pertama masuk suami saya. Dia kan sakit jantung Pak Haji. Tapi di rumah sakitnya diberikan obat saraf. Jadi dirawat sampai 4 hari. Pulang, setelah pulang bukannya minum obat tambah sembuh, malah tambah parah. Parah. Parah lagi Pak Haji. Jadi sakit apa? Jantung Pak Haji. Jantung. Iya Pak Haji. Setelah itu saya bawa lagi ke praktek dokter Pak Haji. Praktek dokter biasanya 4:30. Saya jam 4 sudah ada di praktek dokter. Tetapi sudah jam 5:30 dokter belum datang. Terus? Suami saya kambuh Pak Haji. Iya. Matanya lah bolak-balik, merah, putih, hitamnya bolak-balik Pak Haji. Terus? Saya sudah tidak tahan lagi, saya mau ngapain, dokter belum datang. Jadi dalam keadaan di ruangan AC kami keluar Pak Haji. Keluar, suami saya duduk setengah baring di kursi. Jadi saya tidak ada ingat lagi, langsung saya ingat Pak Haji. Ingat saya. Langsung ingat Pak Haji. Ya. Sementara suami saya tidak sadar, tuh suami saya ikut Pak Haji. Sekarang sadar gak? Sadar Pak Haji. Oh, sadar. Jadi tanpa sadar orang ramai saya ambil air 2 gelas Pak Haji. Air? Air putih yang disediakan dekat praktek. Iya. Nah, saya buka bungkusnya, suami saya rasa begitu. Ini rame orang lewat Iya. di tempatmu. Saya pakai rok kan. Ibu pakai rok. Ya rok. Terus roknya diapain? Saya masuk tangan saya Pak Haji. Masuk ke dalam mana? Ke memek saya Pak Haji. Sambil duduk saya tidak tahu lagi siapa yang lewat, terserah. Yang penting aku nak ngobat laki aku karena ingat ilmu Pak Haji. Nah, langsung saya colek-colek masukkan air Pak Haji. Itu? Ya. Habis rogo masukin Iya ke air. masuk di meja itu kan orang Warna lewat apa lah. tuh airnya jadi putih? Dikit Pak Haji, dikit Oh, lonjol. dikit. Ya. Cuma yang ini tadi banyak sudah diubrek-abrek. Saya gosok muka suami saya sambil mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berkat ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDA ya karena pimpinan Pak Haji Dwi Susanto Bisgono, suami aku sembuh ya Allah, sembuh. Saya gosok. Orang lalu lalang, kenapa Bu suaminya sediam? Saya lagi ngucap sembuh. Ah sudah tuh saya colekan, saya paksa minum. Mau dia? Mau tanpa sadar tuh Pak Haji. Oh, tanpa sadar. Ya. Minum, saya minum. Setelah itu saya keluar lagi lihat parkiran. Sudah datang loh Mbak dokternya, ngomong suster kan. Yeah. Belum Bu, sabar Bu, ya mungkin habis maghrib. Duh, kalau sudah habis maghrib bisa suami aku nih hilang nyawanya Pak. Iya, tapi kan ada nyawa buatan dari Jadi alat kelamin. habis saya lah putus asa, saya duduk di depan ruangan dokter. Iya. Nunggu terus. Tak lama kemudian tuh saya nunduk kan ngucap sembuh. Suami aku jalan Pak Haji. Jalan, tepuk tangan dong. Dahsyatnya napas buatan. Dia jalan. Tanpa gas tabung oksigen. Betul Pak Haji, betul. Jadi loh, saya manggilnya Datuk Pak Haji ya. Datuk. Ya karena sudah punya cucu kan. Ya, Datuk. Ngapa tuh? Lamunian dokter kata dia. Ayo kita balik be. Kita balik baik. Gak usah ketemu dokter. Gak usah ketemu dokter. Cukup gas oksigen tadi. Loh, kan mau berobat kakek jantung dah lah sehat kata Udah dia. sehat, tepuk tangan dong. Itulah Pak Haji. Wah, ilmu Pak Haji ku bilang memang betul, memang luar biasa dari dokter nih. Ilmu kearifan lokal Iya ya. Pak Haji, memang betul Pak Haji. Itu padahal lihat dari YouTube ya Pak Haji tuh. Ya. Lihat dari YouTube kan. Nah, itulah Pak Haji yang dahsyatnya 3 minggu yang lalu kejadian tuh. 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Iya, 3 minggu yang lalu. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong. Dahsyatnya alat kelamin mak lampir. Enggak, herannya kok pas
dikasih minum suami nggak nanya gitu Iya, ya? nggak nanya, Pak Ji. Apakah ini Sprite? Apakah ini air soda? Ataukah ini air kobokan? Diminum aja Mas suami Minum, ya? Pak. Tapi pas dokter datang, dokter nanya, ayo nomor berapa masuk kan gitu. Ya. Kami masuk. Suami saya ada keluhan, enggak ada Pak kata dia. Jadi aku bilang tadi hampir mati Pak, aku bilang tuh. Tapi untung ada tabung. Loh kok kalau hampir mati kenapa sekarang tuh baik-baik aja kata dokter Ya. kan. Terus Tidak tahu lah Bapak periksa sendirilah saya bilang kayak gitu. Memang diperiksa tidak ada Pak, jantungnya Tidak ada bagus. apa-apa. Itu penyakit lari. Jantungnya bagus kata Jantung juga langsung nempel lagi ya. Iya, Pak. Aduh. Bu, nih bapak-bapak yang depan jantungnya oblak semua nih. Tenang Pak, ini ada lampir. Memang Pak, memang nyata Pak. Nyata ya? Nyata Pak, nyata. Tepuk tangan dong sekali lagi Nyata, dong, Pak. luar biasa testimoninya. Nyata Pak. Terus testimoni apa lagi nih yang bikin ibu pernah praktekin ilmu RDA yang manjur? Apalagi selain tadi sakit Kalau yang jantung? praktek yang mandi malam jam 00 tuh tiap hari Pak saya laksanakan. Mandi, Ya. bangun, Tidur, bangun, senyum senyum. dulu. Senyum. Mandi, Ya. tahajud, Tahajud, baca Quran. Tapi baca Al-Qur'annya belum sampai 12 juz, tapi digoyor-goyor terus Pak, sudah 8 juz semalam. Sudah 8 juz. Iya. Nanti digoyor terus, cuma kemarin karena sudah kalau kamu sehat tuh kita pergi ke rumah Pak Haji. Iya, jadi ibu kesini berdua apa bertiga, berempat, berlima? Kami berdua suami istri, ada kakak sepupu saya Pak ikut. Oh jadi berapa orang? 4 orang Pak. 4 orang. Iya. Kok mau kakak sepupunya dibawa ke sini? Saya cerita Pak gitu. Apa yang diceritain ke kakak Ya sepupunya? penyakit suami saya sudah tuh dengan anak saya yang kupingnya bengkak. Apanya? Kuping Pak, telinga. Kuping. Iya. Dia pulang dari kerja ngeluh demam panas dingin. Demam panas dingin. Apa nak? Mami dia manggil sakit. Disentuh sakit Pak. Saya pun sedih. Ya. Ke dokter nanti. Laki perempuan? Laki Pak. Laki. Terus meraktekin ilmu RDA apa tuh? Sama Pak, colek-colek tadi tuh. Habis tapi tidak saya minum kan Pak. 9 kali saya sentuh sini terpekek dia Pak. Jadi saya bentak anak tuh diam, mau sembuh dak gitu sampai 9 kali. Galakan mulut bawah ya. Jadi sampai 9 kali, jam 3 dia tidur, aku bilang jam 5 bangun kita ke dokter. Ya. Jam setengah 5 dia bangun. Loh kok enak dingin kata dia. Dingin? Dingin Pak. Mau. Obat apa tuh Mi katanya. Obat apa tuh Mi? Obat batu es saya bilang kan Iya. dari kulkas. Berarti di batu kulkas ya? Freezer. Tapi memang Pak pas dibawa ke dokter tuh memang ada bengkak. Ya. Tapi pas dicocok-cocok oleh dokter dengan alat tidak sakit dia. Tidak sakit. Tadinya disentuh sedikit sininya nangis. Nangis. Padahal lah punya anak dia Pak. Ya. Sudah punya istri tapi sakit. Ya. Tapi kita orang tua kan, aku ingat Pak Haji kan. Iya. Tidak bisa nih ilmu Pak Haji lah menjelang ke dokter jam 5 kan gitu. Iya. Saya masuk kamar mandi, saya colek, saya bawa ke kamar tangan nih. Aduh, pekek-pekek dia Pak. Cuma saya bentai dia mau sembuh. 9 kali sembuh Pak. Sejam Sembuh. setengah dia tidur, mau bangun sudah. Oh, tepuk tangan Nggak dong sakit sekali lagi lagi. dong. Testimoni dari Jambi. Iya Pak, Wow. memang ilmu Pak Haji Dwi Susanto memang wow, aku bilang keren. Wow, keren. Ya kalau Nah. saya sudah pertama kan kemarin waktu diabetes Namanya saya sih terkenal Haji Dwi Susanto. Kenal, Pak. Tapi anak-anak kecil manggil saya Haji. Haji Komat Kamit katanya. Kemarin saya nih dipanggilnya Haji Ngaceng. Saya bilang Jadi kata anak saya, Mami mau nama ke yang bagus nggak ada Pak. Kalau Haji Dwi Susanto keren lah, nama ibu saya namain ibu. Dari ibu kandung saya yang namain. Ini anak kecil umur 11 tahun. Mama itu ada Haji Ngaceng. Aduh, udah. Satu lagi ini cuma bertanya Pak Haji. Boleh. Ini kan kemarin saya kalau masalah diabetes dari 400 sudah turun jadi di bawah 200 sekarang kan gara-gara mandim. Ibu. Ya. Bangun tidur, bangun jam 00, senyum, mandi pandan, sholat,
dengan baca Al-Quran insya Allah sudah sembuh lah. Untuk diabetes saya sudah tidak mengkonsumsi lagi selama 2 bulan. Metformin dan yang satunya lagi tidak lagi. Nah, ini saya mau bertanya Pak Haji. Boleh. Saya kan ada anugerah Pak Haji. KPR rumah saya tuh kan, saya sudah ceritakan Pak Haji kemarin, sudah kontrak 12 tahun. Tapi saya sudah cicil selama 14 tahun. Sekali saya datang ke bank katanya saya masih ada denda dan bunga. Jadi saya kan tidak mau bayar. Dari bulan November itu saya sudah tidak bayar lagi Pak Haji. Jadi ilmu Pak Haji yang dibilang celana dalam 9 hari dibuat hajat dan apanya ditulis, dimasukkan ke botol, masukkan ke freezer. Iya. Itu hampir 1,5 bulan sejak pulang dari sini Pak Haji. Tapi sekarang tuh kemarin pas 3 minggu di dalam kulkas, kelamin saya gatal-gatal Pak Haji. Kelamin? Iya Pak Haji. Kenapa nggak dimasukin ke freezer kelaminnya? Jadi saya bilang sama suami, tuh buang beda atau buka. Yeah. Yo kata Pak. Nanti dipanggil sama bank kalau dibuka. Oh gitu Pak Haji ya. Iya, nanti nggak bisa dinego. Oh jadi biarlah Pak Haji ya. Biarin di situ. Karena saya memang tidak punya penyakit kelamin Pak Haji. Iya. Iya betul Pak Haji, kayak tidak pernah sampai umur 52 sekarang tidak pernah punya riwayat penyakit kelamin. Ya, Tetapi steril ya, alat kelamin iya, steril ya. Itu hanya satu, hanya sama dato aja ya. Iya Pak Haji, jadi gara-gara itu saya mau bertanya apakah dibuka? Ya, jangan nanti. dibuka, kalau dibuka nanti ibu dipanggil sama banknya. Tapi kalau tidak dibuka saya tidak dipanggil-panggil Pak Haji. Nanti ada pelunasan sendiri, tanpa dipanggil lunas sendiri. Amin. Seperti yang tadi malam testimoni ya. Siapa tuh namanya? Ayu. Dia utangnya ada yang lunasin sendiri di Penggadean, Bojonegoro. Di Penggadean, dia ada yang lunasin. Dia sekarang ngambil asetnya, udah lunas. Nah ibu juga begitu. Amin. Bisa? Iya Pak Haji. Jangan dibuka dulu. Iya Pak Haji. Ya kadang nyut gatal, tapi kalau diperiksa tidak ada apa-apa Pak Haji. Gampang, nanti cari tawon bawa ke situ. Yalah, makasih Pak Haji. Tepuk Assalamualaikum. tangan dong. Jambi, luar biasa Jambi. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Kenalkan nama saya Asparit, baru datang dari Palembang. dari Palembang. Dari Palembang. Namanya siapa? Namanya Asparit. Asparit. Aspari. Begini, Mau Pak. nanya atau mau testimoni? Mau nanya aja Pak, baru hari ini datang. Oh iya, nanyanya apa? Nanyanya gini Pak Haji, kebetulan saya ini sudah nonton YouTube Pak Haji mungkin lebih kurang 3 bulan yang lalu kan. Ya. Sedikit-sedikit saya tirukan, tapi sampai saya tirukan belum juga ada keberhasilan gitu kan. Keberhasilan gimana? Belum ada Pak. Jadi saya sudah tirukan apapun yang ada di YouTube situ, seperti mandi malam. Cuman saja Pak Haji saya nggak bisa ngaji gitu Pak Haji. Nggak bisa ngaji. Tapi Kalau buka Al-Quran bisa gak? bisa buka Al-Quran. Buka Al-Quran aja dulu ya. Bolak-balik buka Al-Quran ya. Bolak-balik buka Al-Quran ya. Iya. Sampai tapi Pak Haji saya beli Al-Quran yang ada Latin Indonesianya kan. Oh nggak apa-apa, biasa buat anak-anak idiot begitu. Begini Pak Haji, pertama ada 3 pertanyaan ada sama saya. Gimana? Saya ini kan sebagai pegawai negeri Pak Haji. Sebagai? Pegawai negeri, sebagai kepala sekolah SD. Ya. Saya ini pengennya insya Allah Tuhan kabulkan, pengen jadi kepala dinas organilir Pak Haji. Bisa. Nanti Bapak kalau mau, ini kan barusan saya dapat laporan lagi dari tamu saya. Iya Pak. Alhamdulillah ada yang cair nih 10 miliar. Nah, nambah 1 lagi nih, udah ada 2. Sama besok jadi kita liburan nanti ke Dubai bulan Februari. Amin. Saya tanya, lo meraktekinnya gimana? Saya naik kuda kan, ijab di kuda. Jadi 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu apa 2 hari yang lalu dia naik ijab di kuda. Sambil ijab pasti cair 10 miliar, pasti cair. Cair bos. Nah coba nanti besok lo pagi ijab sambil naik kuda. Amin. Ya, nyari kuda yang betina ya biar sambil ijab sambil ngaceng.
Ada lagi? Ada lagi Pak Haji, ada Ya. dua lagi Pak Haji. Ya. Yang kedua gini Pak Haji, saya kan sebagai kepala sekolah, pasti ada Pak Haji marah-marahnya mungkin dengan anak buah Kepala saya. sekolah Marah-marah saya nih kan. marah-marah. Mungkin ada guru-guru apa terlambat datang atau ngajarnya basing-basing atau dia sering apa di dalam kelas itu memberikan pelajaran pada anak-anak disuruhnya mencatat saja. Jadi saya kan nggak setuju seperti itu Pak Haji. Kenapa nggak setuju? Karena mungkin ibu gurunya, bapak gurunya duduk aja di bangku, nggak menjelaskan lagi dengan anak-anaknya. Maka saya sering, Bapak Ibu, kalau kita mengajar anak-anak itu, alangkah baiknya kita jelaskan dulu supaya anak-anak itu mengerti. Jangan sampai dah duduk di meja, buka HP, nonton dia Pak Haji, nonton HP. Anak-anak tadi keluyuran kemana-mana. Terpaksa saya jengkel Pak Haji. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajar Pak Haji. Ya jangan jengkel. Em, Gede hajat atau gede jengkel? Gede hajat, nggak boleh jengkel. jadi biarin aja Pak Haji guru ngajar. Biarin aja, biarin aja. Oh begitu Pak Haji. Ya. Sekarang kan pertanyaan ini, gede hajat apa gede jengkel? Gede hajar Pak Haji. Ya jengkelnya dinolin. Oh gitu. Oh, gitu ya. Habis gelap, terbitlah terang. Dia nonton HP, berarti kan gelap tuh. Iya. Allah nanti kasih terang. Gimana Allah mau kasih terang orang gelapnya nggak ada? Nah gelapnya itu tadi. Dia pada nonton HP. Di balik kesulitan ada kemudahan. Gimana mau kemudahan datang? Sulitnya nggak ada. Nah sulitnya itu orang-orang yang pada nonton HP itu. Gitu. Oh, begitu Pak Haji ya. Lebih baik kamu nggak boleh ngomong. Kalau ngomong namanya jengkel kan? Iya, Lebih Pak baik kamu ngambil air keras, siram. Masih ada lagi Pak Haji. Hah? Masih ada lagi Pak Haji. Oh ada lagi, oh iya iya. Tepuk tangan dulu dong. Itu Pak Haji, saya ini kan kalau ada masalah Pak Haji, selalu kepikiran Pak Haji. Kalau ada masalah, Pasti kepikiran. sekarang gede mikir atau gede hajat? Gede hajat Pak Haji, tapi Lah jangan boleh mikir. gimana caranya Pak Haji menghilangkannya itu? Kenapa? Bagaimana cara menghilangkan supaya nggak kepikiran? Misalnya, Oh gampang, kamu telanjang bulat di perapatan. gitu Pak Haji. Sebab kalau saya kepikiran seperti itu Pak Haji, asam lambung saya naik. Gitu. Jadi apalagi kalau misalnya ada telepon nggak dikenal nomornya. Sekarang kan pertanyaannya tadi tuh saya bilang gede hajat atau gede mikir. Gede hajat Pak Haji Nah pasti. nggak boleh mikir sekarang. Jadi kalau kamu ada pikiran apapun, enggak. Pasti terkabul, pasti bisa, pasti cair, pasti jadi, pasti dilantik, pasti jadi, pasti dilantik. Begitu, jangan kalah dong sama Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Ijab jadi wakil presiden, gagal. Nyalonin lagi, ijab jadi presiden, gagal lagi. Nyalonin lagi, ijab jadi presiden, gagal lagi. Nyalonin lagi ijab jadi presiden, baru jadi. Udah tenang aja bos. Amin. Pasti dilantik. Amin. Pak Prabowo dilantik. Pasti jadi. Pasti. Bisa? Bisa Pak. Tepuk tangan dulu dong. Dari Palembang. Ya. Iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya dari Nama? saya Widyaningsih Dari? dari Lumajang, Lumajang. Iya. Jawa Timur. Jawa Timur. Kesini sama siapa? Sama suami sama anak, Sama suami sama anak. bertiga. Mau nanya atau mau testimoni? Ini mau testimoni dulu. Boleh. Man. Gak usah disut apa ya Pak Haji? Kenapa? Gak usah disut. Nggak apa-apa di shoot buat koleksi kuda saya. Kuda saya butuh. Ayo. Shoot man. Ayo testimoni. Acting mulai. Gini Pak Haji, yang kemarin itu saya kan ke bulan 7 ke sini. Ya. Itu saya apa? Bulan 7.
privat Ya, ke Sentul. Ya. Nah, itu kan sama anak sama suami Pak Haji ya. ya. Itu saya bilang ke Pak Haji, saya ini punya anugerah di BRI. Di mana? Iya, tuh sama Pak Haji kan disuruh tuh lakukan bangun. Setelah itu senyum. Ya. Nah, ucap terima kasih pada Allah. Ya. Jangan turun dulu. Ya. Terus setelah itu mandi pandan. Nah, setelah itu kan saya belum itu melakukan taubat yang telanjang bulat Pak Haji ya. Udah belum? Udah. Oh iya. Setelah Pak Haji itu saya dari privat melakukan itu. Tobat telanjang bulatnya di mana? Telanjang bulat di kamar lah Pak Haji. Di sini belum. Setelah itu saya melakukan itu sholat tahajud. Ya. Setelah itu ngaji. Ya. Saya bilang ke Pak Haji, ngajinya sudah berapa? Sampai 12, saya tidak nyampe 12 Pak Haji. Ngantuk Pak Haji, sampai itu saya kalungin pakai celana dalam, masih ngantuk Pak Haji. Ngantuk. Iya. Setelah itu kan saya setelah sholat tahajud ngaji, tidur. Itu dan katanya Pak Haji disuruh hasilnya itu loh Pak Haji ya. Ternyata saya celana dalam seperti yang dari Jambi tadi. Itu saya yang celana dalam tadi cuci, saya masukkan ke dalam blazer. Itu saya taruh bukan di botol, di kotak itu Pak Haji ya. Saya tulisi ya. Pegawai BRI-nya tidak nagih gitu ya. Saya masukkan. Ternyata tidak nagih Pak Haji. Malah saya tidak nagih. Wow, tepuk tangan dong. Luar malah biasa. dikasih top up Haji. Di top up. Iya, dipanggil sini Bu, katanya gitu. Ada apa Pak? Top up ya ini ya. Katanya gitu Pak Haji. Ambil. Ya diambil Pak Haji. Oh diambil. Iya. Oh lebih waras muridnya daripada gurunya. Nanti habis di top up, langsung ibu pindah take over. Nah itu lagi ya Pak Haji. Tahu ya? gak take over? Tahu, pindah ke bank lain. Iya, misalkan di BRI 200 juta, pindah ke Mandiri 500 juta, begitu. Nanti Tapi kan, Mandiri top up lagi, nanti pindah lagi ke BNI 46, take over. Tambah banyak. Yang di BNI ada kan Pak Haji, bukan nama saya, yang hutang kan kakak saya. Itu yang tanggung jawab karena minggat itu saya Pak Haji. Nah itu saya itu ATM-nya itu Pak Haji ya. Nah saya kerok setelah sholat tahajud itu atas ridha Allah Subhanahu Wa Taala karomado anak yatim kandang bek pimpinan Bapak Haji Dwi Santo bin Suwondo jangan nagih ya terus cek kolektor jangan ke rumah ini namanya ini gitu ya Pak Haji. Nggak nagih sampai sekarang Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Itu kan tanpa Ibu jaminan. Yang ngucap begitu, Iya. ibu ngucap begitu, itu nama saya ada di bank tuh. Aduh. Tapi yang datang Pak Haji kan itu yang saya dapat uang bibit dikerokin Pak Haji sama anak saya gini ngerokin apa itu mah ini dapat uang banyak nanti dek kan gitu ya. Utang lunas tanpa bayar tanpa nyicil tanpa jual aset. Ternyata yang datang itu bank itu yang datang Pak Haji mingguan itu Pak Haji. Bank mingguan. Iya ngasih nawarin Bu ndak ngasih ndak ambil ini ada uang katanya gitu. Loh yang datang kok ini. ATM-nya dikerokot di ATM-nya saya lihat di banking kok ndak muncul-muncul ya gitu. Malah yang datang bank keliling ya. Iya, bank keliling Pak Haji. Nah, itu kan apa katanya anak saya? Kok yang datang ada tamu kok seperti itu ya, Maya? Katanya gitu, Pak Haji. Itu bank datang sendiri, Bu. Datang sendiri. Ibu manggil sih, banknya datang. Nah, terus itu lagi Pak Haji celana dalam kan saya taruh di atas Pintu. itu. Pintu. Ya. Itu sampai 2 Pak Haji. Ya. Saya taruh di situ. Ya. Itu dijatuhin tikus satu saya naikkan lagi. Tikusnya. Mungkin enak itu rasa baunya gitu Pak Haji. Gurih. Iya. Gurih. Iya. Terus? Ya itu sudah tidak ke rumah, tapi takutnya itu Pak Haji. Nanti datang pegawai banknya itu nanya, oh ibu kok enggak pernah nyetor kan gitu Pak Haji. Tapi kok enggak ada sampai sekarang gitu loh. Yang saya takutkan itu Pak Haji. Kan sertifikat yang ada di sana gitu. Terus Akhirnya ini sampai sekarang Pak Haji, sampai berapa bulan ini? Sampai mau bulan puasa. pasti terkabul ya. Amin. Harus Amin. yakin ya. Iya. Ada lagi?
Itu testimoni yang anak saya kemarin sakit gembol itu loh Pak Haji, yang di pipinya bengkak itu. Oh iya. Pipinya bengkak kan, katanya orang-orang itu penyakit menular kan gitu. Iya. Sama gurunya jangan masukkan dulu sampai 1 minggu. Iya. Itu anak saya colek-colekin itu Pak Haji. Itu anak saya kan tahu kalau melihat YouTube itu, lihat Pak Haji. Mama, ini YouTube ini ya, Bapak Haji kontol gitu Pak Haji. Sama gitu, enggak boleh bilang gitu. Iya itu lama bilangnya gitu, Ma, kok gitu ya, Ma? Enggak boleh, itu, Ma. Pak Haji kan waktu itu bilang gitu loh Pak Haji. Yeah. Itu lihat YouTube sama anak itu. Nah, jadi saya colekin itu, saya atas ridho Allah Subhanahu wa taala, karomah anak yatim kandang B, pimpinan Bapak Haji Susanto sembuh ya, kempes kayak gitu. Enggak sakit, saya colekin. Kalau katanya apa itu sih, Ma? Menengo wele gitu, saya diem. Ini obat, nah gitu saya. Terus saya kalau tidur saya kalungin itu yang 9 hari enggak dicuci tuh Pak Haji. Ya, dalam. Iya. Anaknya lupa Pak Haji, bangun dipakai kalungan tetap, kan kelas 6 sudah besar. Bangun katanya kakaknya, aduh adik kok pakai kalungnya, saya pakai mama gitu. Katanya, loh iya Tamas, aduh mama ini di mana katanya gitu. Tapi sembuh Pak Haji. Tepuk tangan Iya, dong. sembuh. Luar biasa. Katanya kan penyakit menular itu Pak Haji ya. Iya. Ternyata kok nggak nular serumah itu, Kan nggak ada yang kena. bakterinya udah mati kena cah dalam ibu. Makanya kalau bisa cah dalam ibu dipertahanin tuh 9 hari yang gak ganti-ganti. Harus punya stok buat penangkal. Jadi semua bakteri yang menular kalau lihat cah dalam ibu tuh semuanya tiarap, takut. Jangankan dia, saya juga takut. Ada lagi? Testimoninya itu saja, nanti saya ada. Boleh, tepuk saya tangan tanyakan, Pak dong. Haji. Dari Lumajang. Ini yang menanya. Ya saya tanyakan ini, yang pertama saudara sakit Pak Haji. Sakit itu setelah operasi kena itu perutnya itu kembung terus Pak Haji. Katanya kena batu. Itu setelah operasi tidak sembuh. Itu sampai berapa hari itu sampai keluar nanah itu Pak Haji. Nah itu bagaimana caranya itu Pak Haji? Digosok pakai cah dalamnya, yang sakit boleh digosok pakai cah dalam ibu kandungnya, kalau masih hidup boleh 99 kali Asmaul Husna sambil ngucap tadi Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, sembuh sehat sembuh ntar. Kalau ibunya sudah meninggal, cah dalamnya yang sakit. Oh yang sakit, bukan istrinya ya Pak Haji? Oh iya. Bisa. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus yang kedua Pak Haji, ya? Saya tanya itu kan, kalau saya itu guru itu biasanya kan megang tabungan ya Pak Haji ya. Nah itu nanti saya itu di bulan awal puasa itu sudah memberikan ke anak-anak. Nah itu Pak Haji bagaimana caranya? Ini Ibu praktekin, kan udah ada yang cair 2 orang nih. Nih praktekin ini udah ada yang cair 2 orang. Oh, iya. Cair kan 10 miliar. Iya. Cair 10 miliar. Amin. Bisa? Bisa. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Disabdain Ya. utang lunas ya Pak Haji. Ya.